Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas daring Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Apa kabar kalian hari ini anak-anakku sekalian? Semoga dalam kondisi sehat, yang sedang sakit semoga segera diberikan kesembuhan. Oke anak-anakku sekalian, tadi kita sudah membahas makna hak dan kewajiban asasi manusia. Kali ini kita akan membahas tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Anak-anakku sekalian, salah satu karakteristik hak dan kewajiban asasi manusia adalah bersifat universal. Artinya apa? Artinya, hak dan kewajiban asasi merupakan sesuatu yang dimiliki dan wajib dilakukan oleh setiap manusia di dunia tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Nah, anak-anakku sekalian, oleh karena itu, setiap negara wajib menegakkan hak asasi manusia. Akan tetapi, karakteristik penegakan hak asasi manusia berbeda antara negara satu dengan negara lainnya. Ideologi, kebudayaan, dan nilai-nilai khas yang dimiliki suatu negara akan mempengaruhi pola penegakan hak asasi manusia di suatu negara. Contohnya anak-anakku sekalian di Indonesia, dalam proses penegakan hak asasi manusia berlandaskan kepada ideologi negara, yaitu Pancasila yang selalu mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, anak-anakku sekalian, Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Bagaimana Pancasila menjamin itu semua? Ada yang tahu anak-anakku sekalian? Nah, Pancasila menjamin hak dan kewajiban asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi apa saja? Yang pertama, nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nah, anak-anakku sekalian, ketiga kategori nilai Pancasila tersebut mengandung jaminan atas hak asasi manusia sebagaimana kita akan bahas berikut ini. Yang pertama, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila Pancasila. Nah, anak-anakku sekalian, setiap warga negara Indonesia hendaknya mengerti dan memahami tentang nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai-nilai dasar Pancasila berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, nilai keadilan. Nah, anak-anakku sekalian, nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Selain itu, nilai tersebut bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Nah, anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan bahas hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di sana adanya jaminan hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Nah, jadi anak-anakku sekalian, sila pertama ini juga menggariskan beberapa kewajiban warga negara untuk bersikap seperti berikut ini. Yang pertama, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Yang kedua, membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing. Yang selanjutnya, yang ketiga, mengembangkan toleransi antar umat beragama menuju terwujudnya kehidupan yang
serasi, selaras, dan seimbang. Selanjutnya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Nah, anak-anakku sekalian, berikut kewajiban warga negara yang tersirat dalam sila kedua Pancasila. Yang pertama, mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, dan sebagainya. Yang kedua, memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, dan tidak bersikap semena-mena kepada orang lain. Yang selanjutnya, yang keempat, melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Selanjutnya, sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nah, jadi anak-anakku sekalian, di sana ada jaminan hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi pada masyarakat Indonesia, seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Nah, sila ketiga mengamanatkan kewajiban setiap warga negara untuk bersikap sebagai berikut. Yang pertama, mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Yang kedua, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kelima, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, anak-anakku sekalian, di sana menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi, serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Sila keempat ini dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Nah, anak-anakku sekalian, sila keempat ini selain ada jaminan haknya di sana, ada juga kewajiban sebagai seorang warga negara. Kewajiban tersebut sebagai berikut. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedua, mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Yang ketiga, memberikan kepercayaan pada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugasnya sebaik-baiknya. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sana mengakui hak milik perseorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Nah, selain hak tadi, ada pula kewajiban setiap warga negara untuk bersikap seperti berikut. Yang pertama, mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat lingkungan sekitar. Yang kedua, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Yang ketiga, suka bekerja keras. Nah, anak-anakku sekalian, itulah hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila. Yang kedua, kita akan bahas hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila.
Anak-anakku sekalian, nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Pada umumnya, perwujudan nilai-nilai instrumental berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional, mulai dari Undang-Undang Dasar sampai peraturan daerah. Jadi anak-anakku sekalian, keberadaan hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat ditemukan mulai dari pasal 26 sampai dengan 34. Nah, anak-anakku sekalian, adapun jenis hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Bisa dilihat di slide-nya ya. Yang ketiga, kita akan bahas hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Anak-anakku sekalian, nilai praksis ini adalah perwujudan dari nilai-nilai instrumental Pancasila. Nah, dapat pula kita pahami bahwa nilai praksis merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Anak-anakku sekalian, nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental dari Pancasila dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, setiap warga negara harus menunjukkan sikap positif yang sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anakku sekalian, ini ada beberapa contoh sikap positif sesuai dengan nilai-nilai dalam sila Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.